harapanmu. Firman Tuhan untuk Maria dari This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Maju dikit. Di sini ada Ini ulasnya khusus pesan dari Tarung ini. Iya. dari kopi. Jadi deke Coba sini, coba sini. mudur-mudur. Asa mudur-mudur ho kata pohon nasi ini masih dikutubuan ya dari kasih sayangmu juga perlu untuk adik-adiknya dukung. Jadi inilah deke membawanya. Jangan Ini adalah kasih sayang kebahagiaan pulang ya. Harapannya makin dewasa. And I will live for you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way, have your way.
kita berkumpul hari ini hanya untuk Gracia. Gracia karena hari ini sedih, maka semua yang mencintai Gracia berkumpul mengucap syukur, bersukacita. Nah, saya pikir kalau ingat review dia belakang, dulu masih kebayang, kecil sekali. Nah, sekarang sudah dewasa secara iman, dewasa secara jasmani. Kami juga sangat bersukacita. Dan mulai kecil saya pikir Gracia sudah dibimbing ya, waktu sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, sampai ke tahap ini naik sini. Nah, sekarang Bapak itu mau tanya, Gracia nggak dipaksakan duduk sini? Syukurlah. Jadi bahwa itu adalah kemauan sendiri. Jadi Bapak itu hanya membagikan firman Tuhan sebagian, Matius 7 ayat 27. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Dan sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi orang yang bijaksana itu apa sih? Orang yang bijaksana itu berarti bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Jadi saya pikir cukup banyak firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh Gracia, dan itu juga sudah berjanji. Apakah Gracia bersedia? Jadi jawabnya bersedia ya. Kalau sudah berjanji, maka itu harus kita lakukan. Saya yakin dan percaya bahwa Gracia adalah orang yang bijaksana, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan juga orang yang mendengarkan nasihat orang tuanya. Jadi saya pikir jadilah kuat, jadilah teguh dalam menjalani hari-hari hidup ini. Karena menjadi dewasa itu akan menjadi satu, sama tadi yang Amang katakan itu, ada kehendak beda. Kita mau kemana ya kita sudah bebas. Jadi kalau misalnya tadi bilang bahwa itu harus dari sini. Nah, tulang tuh. Kalau kata Bob, menjamin dulu itu adalah orang tua. Kalau di dunia hukum, kamu tuh masih dulu pengakuan. Sekarang kamu sudah bisa mengaku dosamu sendiri. Jadi apapun segala tingkah lakumu itu, kamu harus berdoa dulu. Ya, apalagi pergaulan zaman sekarang ya. Kayak kamu hati-hati. Walaupun nanti ada calonmu atau pacar-pacarmu, apa curhat aja sama tulang, ya kan? Biar tulang screening dulu, ya kan? Ya tulang screening dulu. Jadi iya tulang screening dulu. Jadi ini kan tadi ayat CD-nya nih, maminya udah ngasih tahu tulang sebelumnya kan? Ganjaran Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Suatu saat nanti kau bakal tahu itu artinya. Tulang pun masih tahu ayat CD tulang, Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan disempurnakan. Dan setelah tulang berkeluarga, punya anak semuanya, wah baru ingat ketika tulang belakang harus ingat Tuhan. Sehingga semuanya ada sempurnakan. Gitu ya. Kakak mesti kuat dalam langkah, dalam iman. Apapun itu, kalau ada masalah, curhat aja sama tulang. Kita WhatsApp-WhatsAppan. Anggap aja udah kayak sahabat kita ya. Oke kakak? Ya, itu aja dari tulang. Dan itu memberkati dan juga untuk Amang Buru. Selamat. Udah Dereko ini sudah bisa CD dan juga untuk klien dan kakak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini tinggal 2 lagi PR-nya kan? 2 lagi PR-nya, semoga terus kuat dalam
membimbing dari ini. Aku cuma bisa support dalam doa. Apapun itu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ada lagi yang mau sampaikan? Ya, untuk kakak Cia, selamat ya, sudah CD hari ini. Doa tulang semoga kakak tumbuh jadi anak yang baik. Terus semoga segala cita-cita kakak, harapan kakak semuanya bisa terwujud. Buat Eda dan Abang Bau, selamat juga. Sudah ada satu proses lagi, satu langkah lagi yang dilalui. Meskipun masih banyak lagi ada ke depannya, tapi kita patut syukuri satu langkah ini. Dan Abang Buru, selamat juga bahwa satu cucunya udah sedih lagi. Terima kasih. Mengucap syukur atas hari yang begitu indah, hari bahagia, hari Minggu, hari spesial, hari yang khusus buat Gracia tercinta. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan buat Cia. Cia itu kenal nggak sama Opung yang ada di sini? Mungkin sering ketemu, tapi nggak tahu kalau ini Opung. Gitu. Pernah ketemu ya. Jadi kami ini Opungnya Cia semua, sama kayak Opung yang di Pondok Kelapa. Kalau Opung yang paling jauh tempatnya, lintas 3 provinsi untuk kemarin. Banten, DKI Jaya, sampai ke Jawa Barat. Melintasi 3 tempat, 3 gubernur. Ya, Gubernur Banten tahu siapa? Gubernur DKI tahu? Enggak juga. Kalau gubernur ini Jawa Barat? KDR. Ya, maksudnya Opung, kami itu datang dari jauh, ya, beda 3 provinsi itu karena rasa sukacita, rasa cinta, rasa kasih. Ya, jangan sampai nanti kedatangan kami jadi sia-sia. Ya, sedikit saja pesan dari Opung yang jauh ini. Ya, Cia itu hari ini ada step tersendiri. Tadinya bisa dibilang tangga yang paling bawah, kecil, tangga menengah. Sekarang tangga yang sudah lebih tinggi lagi. Makin tinggi tangga, makin besar godaan, makin besar angin, makin gampang jatuh. Padahal tangga yang mau dijalani itu banyak dan panjang. Ya, semakin berat nanti tantanganmu, biarlah kamu itu semakin dewasa. Andalkan Tuhan nomor 1, lalu orang tua, dan orang tua yang di sekeliling, bisa dari Opung, Amang Boru, dan yang lain-lain. Jadi tetap andalanmu itu 1, Tuhan. Ya, tadi ada sudah banyak nasihat petua yang disampaikan tadi oleh Bapak Tua, tadi bagus sekali. Bahasanya banyak, luas, dalam, mengena, bukan hanya untuk Cia tapi juga untuk kami semua, ya, bahwa belajar itu tidak cukup hanya 1-2 hari. Tadi Opung sudah bilang Cia itu tahapannya di tangga-tangga yang masih ada tangga ke atasnya. Kami pun yang orang tua tetap belajar. Semoga kita semua semakin bisa lebih baik lagi ke depan, ya, makin mengenal satu sama lain, dan Cia tercapai semua cita-cita keinginannya. Ya, sekarang saya dengar tadi kelas 2 ya. Nah, tahun depan berarti kelas 3 dong. Setelah kelas 3 ada nggak kelas 4-nya? Nggak ada ya. Balik lagi tingkat 1, tingkat 2, semoga tercapai nanti cita-citamu semuanya. S1, S2, S3, kalau ada S4, S5 ya.
Tadi Bapak Tua ngomong mungkin dengan nada jenaka Kroasia, aminkan. Ya. Kroasia itu tidak dingin sekali, sekarang panas, nggak apa-apa. Ya, aminkan. Semoga semua cita-citamu, kalaupun ada keinginanmu untuk melangkah ke depan, mengejar cita-citamu, pendidikanmu sampai ke ujung negeri, ujung dunia, aminkan. Supaya nanti sungguh-sungguh terjadi pada dirimu. Buat Hela kami, ya, Hela kami Papa Cia, Papi Cia, sama Mami Cia. Sudah di tahapan selanjutnya, berikutnya, jangan lepaskan Pak Hoki guru kita ini. Apalagi di masa-masa sekarang, ya, masa yang ya bisa dibilang di persimpangan jalan, masa kritis, masa penuh godaan, penuh tantangan. Tetap berikan waktu yang terbaik untuk Boru kita ini dan adik-adiknya, supaya kalau Boru ini berhasil, adik-adiknya juga bisa meniru, bisa mengikut. Ya. Buat Lai kami, ya, untuk kami, terima kasih sudah bersedia menerima kami di sini, berbagi sukacita atas naik CD-nya Pak kita. Mudah-mudahan Lai kami dan Ito kami panjang umur, sehat selalu, supaya di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang mungkin lebih baik lagi. Mungkin itu kata tambahan dari kami. Ada tambahan lagi? Mungkin sama nih sebenarnya. Kita juga jarang ketemu ya, maksudnya beberapa kali ketemu. Mungkin tidak kenal terlalu dekat, tapi walaupun jauh, kami tetap berdoa, bersyukur juga hari ini bisa diundang dan bisa menyaksikan hari ini sebagai ucapan syukur Gracia mengikuti CD ya, dan sudah belajar setahun lebih mungkin. Semoga ke depan semakin dewasa dan seperti yang katakan Om tadi akan mengikuti tangga-tangga ke depan dan dapat dukungan dari semua orang sekitar. Walaupun dia mungkin ada di sekitar, mungkin boleh ditanya. Dan kebetulan guru aku juga sama umurnya, kelas 2, jadi seumuran. Mungkin perlu belajar juga untuk Hela kami. Semoga sama guru juga, semoga tetap bisa mendukung Gracia dan adik-adiknya ke depan. Semoga semakin sukses. Juga untuk baik kami, untuk semoga sehat-sehat, panjang umur, semoga kita ketemu suasana lebih baik ke depan. Tuhan berkati selalu. Jadi mula tema di Pumata kita lebih sama Hopuli Gracia ini. Ini CD kamu ini sangat bagus. Inilah yang terbaik buat kamu. Yang punya. Jadi tadi udah banyak bicara itu tentang nasihat buat kamu. Kau pilihlah itu semua untukmu. Itulah nanti bekal untuk hidup hari depan. Jadi semua dalam hidup ini baik semua, tapi kau pilih yang terbaik. Maksudnya terbaik itu begini. Sewaktu mama menyuruh kamu, Gracia masak dulu itu atau cuci piring dulu. Nggak taunya kamu kan sekolah nih, kau pilih yang terbaik, nyuci piring atau sekolah gitu lah. Itu kau pilih sekolah kan untuk hari depanmu. Nah, itu pesan kopo untuk kamu. Jadi selamatlah ya CD-mu, semoga panjang umur, makin pintar kamu ya. Itu nasihat sudah banyak gitu. Itu tuh juga nasihatnya. Ya kan? Ya, selalu Tuhan berkatimu ya. Jadi di Hela yang di Boru, buat kamu pokok dari sayap kamu nak sayap kamu nak di sini, dan kemudian nama pokok. Jadi unang lupa pemantauan dulu. Unang gak ada nama CD, tas tak dipantau. Asal unang TB lari saja dulu. Zaman Saunareon serba apa kono, serba gampang, serba sulit, serba sih
Jadi di situ kita prospera. Terlebih tinggal latih di borda, di sehat nama muna, sedangkan dengan maka popon, jadi kamu masa dengan semua di mati. Semua di itu tulai. Tu sehat nama layak do itu. Asal boy mengalian kuda katu menang kuda di lain itu. Asa sedang Tuhan tidak mulu gajang umur muna asir rohani por muna. Nang jokung lau joho ikeliling dobro mereka indah doy. Apa ya kada batu sonari lalu jauh indah. Tadi duduk lalu jauh. Ayo pada pari keliling indah. Jadi si gajang umur muna teh kasrat tegas ini poputa. Semua ni mahadak tu tulai do itu ate. Oras. Puji mata Jehovah. Karena sendiri aku muna sudah abang do eda beres semua kompak kamuna menjalo popon mau pasti disadarion karena asih do tolong rohan itu atai camkanlah itu kata-kata bapak tua opung semua itulah bekal kehidupanmu untuk melanjutkan ke masa depan. Saya jadi mau muda gabianan saya mau tujulanon Tuhan memberkati opung ya. Senang banget hati opung. Saking senangnya, terharu. Lihat kekompakannya bapak tua sama bau semua, sama adik-adikmu, sama kakak-kakakmu semua. Senang banget hati opung. So ini batu boruku, doa tuhelaku. Saya ganjang mamor muna sehat-sehat kamu tujuan non. Asa, boy, kasrohat na sonon. Opung, lambok, amang bauku. Saya ganjang mamor amang, doa diadaku. Asa ya ketambahan. Di donga tubuhku semua doa boruku di haroromunak mau lihat tema. Salam, puji Tuhan. Jadi kalau Shakespeare bilang what is the name? Apa sih arti sebuah nama? Kan itu. Ini perlu ini. Jangan dipanggilin Gracia Christine Ivana Boru Huta Barat. Ini harus nama itu jangan jadi si apa namanya itu nama itu harus sesuai lah namanya dengan perbuatan kan begitu itu doa kan apa itu namanya kalau yang pertama Gracia thank you kan itu kan terima kasih kalau itu berasal dari kata Spanyol itu ya kan kalau Spanyol Gracia gitu kan gitu loh itu ya kan yes terima kasih ya. Nah, Gracia itu terima kasih. Nah, kalau Christine udah tahu lah semua ya. Christine itu artinya apa itu? Pengikut Kristus. Wah ini Gracia terima kasih pengikut Kristus. Wah berat loh namamu itu. Iya kan? Iya kan? Ya. Nah, Ivana lebih lagi. Ivana saya barusan lihat juga di Google. Ivana itu artinya Tuhan Maha Pengasih. Oh, itu ya, iya kan? Tuhan Maha Pengasih.
Itu namanya Ivana itu, jangan asal dibilang-bilangin Ivana. Jadi namamu ini bagus banget yang pilih ini. Udah lengkap semua, ya kan? Ya, jadi maksudnya ini harus kamu bangga ini. Aku namanya ini Tuhan selalu menyertaiku kemanapun aku pergi, dan menjadi kebanggaan menjadi orang yang benar, kan gitu loh. Jangan namanya ya apa tidak sesuai dengan perbuatannya, kan gitu. Itu ya satu. Ini nama ini kan. Oke ya, jadi kalau disebutin nanti di orang namanya apa sih artinya namanya? Itu sangat berarti nama itu ya. Karena orang tua bikin itu supaya itu didoakan waktu terdidik ya kan? Didoakan lagi tadi di gereja itu duanya lengkap itu, nggak ada dipotong-potong itu, termasuk nama marganya. Marga juga ini jangan lupa ini ya, jangan jadi sudah ini marga, tetapi itu Huta Barat itu harus bangga jadi Huta Barat ya. Jadi jangan minder kalau berkenalan dengan Jawa, orang Sunda, orang apapun, oh Huta Barat saya, itu harus itu ya, ya Pung ya, iya. Nah, ada apa sih yang perlu? Udah banyak petua ya, terlalu banyak juga nanti dikasih tahu. Tapi yang penting ini ada yang kecerdasan yang perlu kamu ikuti itu adalah yang pertama itu kecerdasan spiritual atau dikatakan spiritual question ya. Ini udah belajar 1 tahun. Jangan berhenti belajar firman, karena kalau udah belajar 1 tahun lupa lagi itu, nggak dibaca lagi firman Tuhan itu membutuhkan kecerdasan juga. Nah, tapi kalau kita udah cerdas, nanti itu harus diterapkan melalui apa? Pertama adalah melalui emotional question, emosi gitu loh. Jangan sudah udah baca firman Tuhan tapi masih pemarah-pemarah, kan gitu. Harus bisa mengendalikan emosi ya. Ini banyak orang gagal, pintar tapi tidak bisa mengendalikan emosi, gagal juga ya. Ini ya, ya spiritualnya bagus, emosinya juga bagus, inteligensi questionnya juga bagus. Ini saya lihat ada ranking-ranking juga ya di sekolah. Nah, itu sebetulnya tidak terlalu utama sekali itu, tapi apa ini Pangalahu ini sebetulnya yang membawa ini. Opung nggak pernah ranking gitu, nggak pernah itu ranking berapa pun nggak ada yang butuh. Tapi kita belajar supaya ini apa social questionnya itu bagus, harus bisa bergaul, jangan jadi apa. Jadi menendiri terus ya, berteman dengan siapa saja, rendah hati itu penting itu ya. Emosinya bagus, spiritualnya bagus, intelligence questionnya bagus, bersosial itu bagus, social question ini 4 ini. Jadi yang satu tadi ini adalah kuncinya di atas, di bawahnya itu 3-3-nya pelaksananya di sini ya. Pinter, bisa bergaul tapi tidak sombong, itu yang menjadi implementasi dari apa yang dipelajari selama 1 tahun ini. Ya itulah ya Pung ya. Nanti banyaklah petua-petua yang bisa disampaikan, gak panjang-panjang lagi. Opung bangga karena kamulah yang pertama. Selalu kamu yang pertama ya, cucu Opung ya. Jadi CD yang pertama lahir juga kan. Kalau ini masih lama saya nggak tahu, mungkin atau nggak mungkin lah aku menyaksikan lagi seperti ini. Ya, aku nggak ini aja lah ini kan. Udah berapa tahun lagi ini si Rahel ini seperti dia kan, masih butuh kan, panjang banget masih. Tapi itu doa ya, kita doakanlah songoni tulai to sehat-sehat lai songoni itu ambo hangal itu ni sero di itu alai tetap di bagasan Kasabaron kita ayo ibabe sifat lo marangel bisa
Saya itu sero de mululu itu tangyak tang mululu yang umur sero do hangaluto ninda di ada ni tuata alai saya di pergugui mahita aka manaon aka hangaluto ni alai mulo tabere na kapino pertahun las durata idu buat dihita nomor saya mulo hudala buat kapino peron. Jadi kepada cucu-cucu juga nih jangan kalau opung ini apa kami opung ini ya kesenangan kami itu aja kalau datang gitu walaupun sehat itu aja kesenangannya kok gitu. Kalau dibawa apa-apa ya senang juga sih. Iya. Jadi itu ya. Jadi Poras madihita saluhutna semua lima tu hela nami do guru nami ate perjuangan terus ini panjang perjuangan masih ya. Dilihat tuh habis suhut tuh amuna ate do kasabaron berapa limu to kapahupui. Nasa semua lima di hamuna library semua lima hata nunga marilihat kami madukara sa Tuhan tama na pasahat to sudi hata nang pasahat kami pasa tiyo ima di sumur tiyo di bodar sayang giya mah kita sigat sa ngurumul sara si tawro pinapar asa tes kita masa kadang do pihak kaulaw di kita di haduan saya yang giya mah dilihat di kita ahi pasok asa bukulan nagijang na parasaran ni borong-borong Tuhan taman nagigijang say tong mahita di parorok oras madihita sudi sahat sulu sahat butian lunga sahat pakatayo siya kami sudi na hula-hula muna saat mahita tu parhorasan saat mahita tu panggabian horas na ima tutup. Shalom semuanya. Mungkin bagi yang belum pernah ngeliat aku, nama aku Amadea. Tapi sebelum aku mau ngomong beberapa hal kepada adikku Cia, aku mau bilang makasih dulu ke Opung Bilimu dan Opung yang lain. Yang lain aku mungkin belum pernah ketemu, terus salam kenal ya. Oke, jadi selamat Cia, kamu sekarang udah dewasa dalam iman, kamu udah lepas CD. Dulu kita kalau misalkan perjamuan kudus kita selalu nunggu berdua di kursi, tapi sekarang kita udah bisa barengan, kita udah bisa sebelah-sebelahan minum anggur dan makan roti itu. Apa ya? Gak kerasa aja sih, maksudnya kita sekarang udah umurnya udah segini. Dulu kita tuh masih melakukan hal-hal bodoh kayak misalkan nempel-nempelin stiker di pintunya Opung gitu. Terus tapi sekarang kita udah harus mikirin masa depan bareng gitu. Pokoknya pesan aku nggak banyak sih, cuman ya aku juga bilang ini waktu itu pas ke sininya Bang Andrew. Selama 10 bulanan kamu diajarin sama pendeta-pendeta kita tentang gereja dan firman-firman Tuhan yang lainnya. Semoga apapun itu yang kamu dapetin dari katekisasi kemarin itu bisa menjadi bekal dan apa ya kayak arah jalan di hidup kamu. Terus semoga itu semua bisa bermanfaat. Terus mungkin kayak yang tadi Opung-Opung dan bilang, kamu belajar setahun itu nggak cukup, nggak bisa setelah kamu ini kamu kayak oke, aku nggak harus setiap hari Rabu atau Minggu ke gereja lagi untuk belajar, tapi enggak. Alangkah baiknya kamu gimana pun caranya nggak harus nonton video 1 jam tentang firman Tuhan atau kamu catat-catatin Alkitab gitu semua, tapi gimana pun caranya seenggaknya setiap minggu atau setiap hari gitu ada aja ilmu kamu yang bertambah. Karena kayak mungkin tadi Bapak Tua udah bilang, kan kita nggak tahu ya nanti mungkin 10 tahun lagi Cia udah di mana kek, di Korea, Jepang, di Kroasia mungkin, ya benar, di Arktik mungkin, kan di sana nggak ada AKBP ya. Nah, dan mungkin agak sulit juga dan mungkin ada banyak pilihan untuk memilih tempat di mana kamu beribadah. Kayak yang tadi Papi bilang, sebaiknya kamu mantepin dulu ilmu yang kamu sekarang punya, perluas lagi supaya
bisa lebih paham dan tahu dan pokoknya lebih memahami dan lebih mengenal firman Tuhan gitu-gitu. Karena ya banyak banget sekarang denominasi ajaran-ajaran apapun itu aneh-aneh gitu. Dan semoga kamu bisa tahu mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang enggak gitu sih. Terus juga semoga dari ilmu yang kamu punya ini bisa menjadi alat membantu teman-teman. Mungkin juga kayak contohnya sering banget teman-teman aku kayak nanya-nanya tentang hal-hal gitu yang mungkin mereka belum tahu, kayak misalkan kayak kenapa sih Kristen kayak gini-gini, kenapa sih Kristen ada gini-gini gitu. Mungkin dari katekisasi yang kamu udah lewati selama setahun itu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan membuat mungkin teman-teman kamu yang gak kenal atau tidak merasa dekat dengan Tuhan bisa menjadi lebih dekat lagi. Itu sih kalau yang tentang CD. Terus juga mungkin tambahan sedikit, pokoknya Cia kalau misalkan ada apapun itu yang mungkin merasa gak enak, merasa sedih atau merasa pengen ngomong, lu tinggal ngechat gua aja, gua nggak slow respon. Terus jangan pernah aneh nggak sih kalau misalkan aku ngomong kayak ini ke Kak Dea, nggak usah mikir kayak gitu. Hal bodoh apapun yang kamu bilang ke aku pasti menjawab. Terus ya udah gitu aja sih. Terus ya semoga Cia jangan sedih-sedih. Mungkin Cia mungkin kadang suka cerita kalau misalkan dia ada merasa berat melakukan sesuatu. Pokoknya yang penting Cia bisa melakukan semua hal yang dia lakukan, apakah itu passionnya atau apapun itu, dia lakukan dengan kasih dan cinta, supaya kalau misalkan Cia melakukan suatu hal itu berdasarkan dengan cinta dan kasih, itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Ya udah sih gitu aja. Terus selamat juga untuk Uda dan Ang Uda. 1/3 dari anaknya udah ada yang CD, udah ada yang dewasa. Ya udah gitu aja sih, sisa 2 lagi, Manuel dan Tini. Tuhan Yesus memberkati. Cia ya sudah CD, berarti udah dewasa secara iman ya. Semoga dipegang ayat CD dan ayat-ayat lainnya ya. Jangan cuma ayat CD doang. Aku sih lupa ayat CD apa ya, jadi jangan dilupain. Itu aja sih. Sukses persiapan studinya. Itulah selalu dibawa dalam doa dalam apapun. Oh ya, terima kasih kepada Obong Bilimun ya dan beserta keluarga yang telah sini dan keluarga-keluarga lainnya. Mungkin ada teman-teman. Ya, terus nirwanami audenda menebai sautik. Dapat dulu melate di ulah-ulah nami namang lepas tiket tu kami ke itu do laimuna di luluan pinarsangapan ya cara las niroha di peneguan CD ni main nami si Cia. Dapat dulu sama Cia ya. Emang guru juga memang berniat tadi mau kalau ada dikasih kesempatan mau lah ngomong ya kan. Ini adalah momen-momen yang sangat bersejarah, mudah-mudahan akan kau ingat dan kau kenang lain Cia ya. Tanggal 20 Juli dan kebetulan tadi Bapak Tuanya sudah bertanya, wah selalu pahami Bapak Tua Nabila, Bapak Kevin tadi juga tulang bertanya ya. Begitu juga lah pengalaman, sering bilang aku kan karena Kristen karena orang tua gitu. Aku kan melakukan itu gimana lah, kan harus nurut sama orang tua. Dan tadi itu semua sudah terjawab. Cia tadi di depan keluarga, panopungnya semua saudara yang hadir menyatakan memang karena memang niat dan bersedia melakukan belajar sidia begitu tadi ya. Dan juga
sebenarnya cuma KTP-nya jadi Kristen katanya kan. Harapan kami dan doa kami tentu jadilah Kristen yang benar ya, main ya. Abang Boru yakin itu di penunjukan setiap nats, ayat sucinya, ayat pegangan di dalam memulai hidup yang sudah dewasa secara Kristen, sangat yakin itu gak secara kebetulan, pasti didoakan pendeta. Kok bisa semua berbeda, tidak sama ya. Nah tadi Abang baru dengar Amsal 22 ayat 4 ya. Nah Abang baru baca ada 2 poin tadi ternyata ya, perihal kerendahan hati ya, dan yang kedua takut akan Tuhan. Nah, Abang Boru sangat rindu mau menegaskan supaya Cia itu selalu mengingat di perjalanan hidupmu tiap hari supaya ini kau pegang. Kalau kau harus meyakini ya, kalau memang kau sudah menjadi Kristen, kau harus yakini bahwa inilah ayat pegangan hidupmu. Jangan pernah lupa 2 hal itu, perihal rendah hati dan takut akan Tuhan. Banyak orang terjatuh karena kesombongan gitu, keangkuhan. Hati-hati ketika sudah menjadi dapat berkat gitu. Bukan hanya yang tidak berkat, yang dapat berkat pun bisa tersanjung jatuh, merasa pintar. Apalagi kayak yang dibilang Nabur tadi, aku respect kali lihatmu main pianomu itu selalu dicayangin gitu. Oh lagi di sana lagi, oh pelihara Tuhan ya, itu suatu berkat, suatu keterampilan. Nah kiranya kau selalu bermawas diri untuk selalu rendah hati nangnya, selalu rendah hati, takut akan Tuhan. Dan ingat tadi ada 3 disebut itu, diganjar itu dengan 3. Pasti ya pasti kau akan, apa yang pertama tadi, akan kaya. Enak toh kan jadi orang kaya, tapi jangan artikan spesifik hanya uang doang, materi gitu ya. Menjadi seseorang yang kaya dalam arti luas gitu. Jangan pas dompet agak tipis lah, kok aku nggak kaya, aku udah pegang ayat ini. Enggak ya, ilmumu itu pun adalah kekayaan, teman-temanmu pun, keluargamu pun ya, itu adalah kekayaan ya. Apa yang kedua tadi? Kehormatan ya. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kau takut akan Tuhan, kau sangat terhormat ya. Jangan kau jatuhkan dirimu menjadi tidak bernilai ya, tidak berharga ya. Yang terakhir tadi apa? Kehidupan. Percayalah, pokoknya Abang Guru ingatkan, asal kau pegang ini, Abang Guru sangat yakin kau imanin ini, kau akan hidup dengan baik. Tuhan akan memberikan kehidupan. Itulah yang pokok dari tadi ayat di peneguhan Sidimu. Terima kasih juga tadi Bapak Tua sudah banyak menggambarkan bagaimana proses, bagaimana pengertian, pemahaman itu semua. Camkan itu, mudah-mudahan nanti kalau ada rekamannya, coba dengar ulang. Semua tadi, pun juga semua orang saudara-saudara, keluarga, orang tua yang menyampaikan hal-hal yang baik. Kiranya itu bisa melekat dalam hatimu. Roh Kuduslah yang besertamu inangnya. Sukseslah kau dalam studimu, kelak nanti bisa bekerja, berkarir dengan baik dan menjadi berkat dalam hidupnya. Ya men ya. Ya. So ni matong dilai nang baut, terima kasih buat Tuhan. Mulai ketong diamu tanggung jawab parianak konon secara khusus perihal keimanan di men nami. Buat kamu tutuna dia rahai terdidik. Sudah ke janji-janji terlaksana satu sadari dina babuan peneguhan Sidi.
melalui siapa kaku mema main nami. Tapi tentu ini terus harus dikawal ya inang ya, tidak serta-merta langsung dilepas ya. Biarpun meluas siapa kakungan, tetaplah dipargogoi Tuhan kamu di nabar mudu-mudu sudah akan kebutuhan nah hobartu perjalanan hidup ni muluni main namion tuata mama masuang semua keluarga ni laido inang bau dua nai tulang naposo ya, jadi berkat dan diberkati mak keluarga muda ate lain nambah so ni dotong di hamu tulang nami ka hula-hula tung plasiro nami di bagian roamu na batu dua kamu na do soal bagian di holong muna ya jaro kamu dotong di memeo kamu do maka ada natama kulate ma di Tuhan ta saya sudah jago murmamu tutu agi abasude akahata nauli atapa aso de baka munai goi partinangi de bata sahab baik tu kami gaduh secara khusus di momen nama jalo peneguan sidi main nami atau donon nami masuk nero di tua-tua napura tano-tano main ranggong masih ranggongan tumpe badata tulang nak tulang lae inang bau badata madau-dau tong mata kita masih gonggoman mulai ate di pasar di pasar tulai. Oh ya lupa ya, gue mau nyanyi ya kak ya. Boleh lah nyanyi dulu boleh ya. Karena ini lagu ini apa ya, sering aku nyanyiin, terutama kalau apa namanya masa-masa lagi nggak enak gitu ya. Lagunya gini. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa atas kasih karunia-Nya. Kita boleh bersama-sama di gereja tadi menyaksikan Boru kami Cia mendeklarasikan imannya. Itu suatu hal yang sangat menyukakan hati kita, terutama menyukakan hati Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Amang di sini, Opung Cia, yang sudah bersama-sama kami tadi di gereja menyaksikan boru kami di sini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami di sini yang sudah mau hadir, yang tadi 3 provinsi ya, Amang betul ya? 3 provinsi. Tadi saya bingung, Amang itu rumahnya di mana ya? Kok 3 provinsi ya? Gitu ya. Gitu ya. Iya, karena saya kalau udah ngomong 3 provinsi itu kayak ya jauh amat ya. Gitu ya. Terima kasih ya Amang ya, sudah mau hadir di tempat ini. Kiranya Amang di sini dan Inang Opung Cia boleh selalu mendoakan Cia juga gitu ya, sehingga boru kami di sini di dalam kehidupannya yang tadi berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga mendoakan Amang sama Inang boleh senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan sukacita, dan juga terutama kesehatan, sehingga di masa tua boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Begitu juga di sini dengan Amang dan Inang yang menyaksikan
turut mendoakan, saya yakin ya gitu, mendoakan Cia agar boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk guru kami Cia, apa ya, udah banyak banget ya. Iya, terus bahasanya juga kita agak beda level rupanya ya, gitu ya. Tadi kakak Dea udah bisalah heart to heart nanti sama abang Endro ya, gitu ya. Kayaknya lebih cocok ngomongnya sama abang Endro sebenarnya ini, gitu ya. Sefrekuensi gitu ya, sefrekuensi. Tapi kalau Nato sih cuma mau bilang bahwa itu tadi berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi sekarang udah enak nih Cia. At any time, setiap jam, you can call your God, because dia bukan God, He is your Father, gitu ya. He is your heavenly Father. Gitu. Jadi there is no boundaries. Itulah bedanya kita dengan agama lain, gitu ya. There is no boundaries. Enak sekali. Jadi orang Kristen itu bilangnya Bapak. Kalau bilang sama Bapak tuh apa sih gitu ya. Apa sih yang nggak bisa kita minta? Apa sih yang kita nggak bisa rayu, gitu ya. Kalau sama Bapak gitu kan. Benar gak Cia? Lebih enak ngerayu sama papinya sama mami enak mana nih? Ngerayu yang mana nih? Oh, ngerayu mami? Yakin. Jangan-jangan gara-gara oh, jodohnya rayuable ya? Tergantung apa. Oh gitu. Oke. Jadi rayuable ternyata. Bisa dirayu gitu. Ya itu sih dari aku. Nah untuk Papa Cia sama Mama Cia, kita bersyukur bersama. Ini this is not the goal, gitu ya. This is the beginning, gitu ya. Ini adalah kalau tadi Eda bilang perjalanan masih panjang nih perjalanannya Cia. Saya setuju banget, gitu ya. Namanya perjalanan keimanan, jangankan dia, kita juga sering kejeblos, gitu ya. Jadi yang namanya keimanan tidak berdasarkan umur, gitu ya, tapi berdasarkan kedewasaan, di mana kita yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, gitu. Kalau saya boleh sedikit cerita, kamu kan tahu ya Mama Cia, aku udah pernah namanya nyaris berhadapan dengan maut, gitu ya. Dan disitulah saya menghargai hidup. Justru saat di situ kan nggak harus begitu toh, gitu ya. Gak usah harus begitu, gak usah harus menghadapi yang namanya maut dulu, gitu baru kita bisa sadar bahwa kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan begitu besar kepada kalian berdua. Kalian diberi boru yang cantik dan pintar ini dan baik hati. Dan kami juga di sini berdoa bahwa kalian bisa sehati bersama-sama berjuang mengantarkan nanti ini Cia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dan semoga pada saat itu terjadi, kita bisa sama-sama melihat betapa keimanannya Cia bukan hanya membanggakan kalian sebagai orang tua, tapi juga Tuhan bisa bilang gini, oh ini anak yang aku sayangi, gitu kira-kira. Begitu kira-kira dari saya. Silakan Pak. Puji Tuhan kita boleh bertemu di rumah ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada orang Amang Inang, rombongan Lumban Gaul, juga Inang di sana, Inang Boru atau Eda, yang sudah datang bersama-sama juga ke rumah ini, dan mungkin tadi sebagian di gereja untuk menyaksikan bagaimana Boru kami ini, Gracia, boleh menyampaikan ikrar janjinya kepada Tuhan Yesus dan ke kita. Dan kalau nanti orang Amang Inang semua pulang, kami doakan semoga sehat-sehat selalu sampai di tempat tujuan, dan nanti besok-besok kita boleh bertemu lagi Amang ya, dalam keadaan sukacita. Dan mungkin nanti pada saat Tini, Noel, Sidi lagi, atau mungkin sampai kita pesta lagi ya. Puji Tuhan, kita berdoa untuk itu semua. Terima kasih untuk nasihat yang sudah diberikan kepada Cia, Boru kami ini. Dan kami juga berdoa semoga kiranya Cia tetap dikuatkan imannya,
Ya, Cia ya, tadi kau sudah berjanji kepada Tuhan dan juga di depan jemaat bahwa kau sudah mengikrarkan bahwa kau adalah pengikut Kristus, ya. Ilmu atau pelajaran yang sudah kau pelajari selama 1 tahun terakhir, biarlah itu boleh tetap menjadikan Cia sebagai pribadi Kristen yang benar-benar utuh ya sayangku ya. Jadi jangan sampai tergoda untuk hal-hal yang lain. Seperti Cia tahu juga pada saat ini cukup banyak godaan-godaan, gangguan-gangguan atau tawaran-tawaran, rayuan-rayuan lain. Jangan sampai kau gadaikan imanmu ya sayangku ya. Jadilah Cia sebagai pengikut Kristus yang taat, yang takut kepada Tuhan, dengar-dengaran firman-Nya, seringlah bergaul dengan Tuhan. Tadi seperti itu pendeta mengatakan kita harus memilih menjadikan Cia mau seperti apa, ya. Marta baik, tapi Maria jauh lebih baik, ya. Beraktif di gereja atau di punguan-punguan atau mungkin di sekolah, pelayanan itu sangat baik, tetapi jangan sampai melupakan untuk belajar firman Tuhan, membaca setiap hari ya sayangku ya. Itu akan membantu Cia untuk bisa menjadi atau menjaga imanmu ya. Di pergaulanmu di sekolah juga kau jaga ya sayangku ya. Ilmu yang kau dapatkan, kemampuan yang kau punyai, misalnya bakatmu, talentmu itu bisa kau pakai untuk melayani Tuhan. Kalau nanti mungkin bisa pianis kita di gereja pemusik ya, itu bisa Cia ikutin ya sayangnya. Dan saat ini juga Cia ini termasuk salah satu pengurus remaja Naposo di W kami. Dan terima kasih karena memang Cia cukup banyak pelayanannya. Kita doakan supaya Cia semakin bertumbuh, semakin semakin banyak melayani, khususnya untuk adik-adikmu ya Bu ya, sayangku ya. Adik-adikmu Noel, Amatini itu benar-benar harus kau jadikan kau sebagai panutan bagi mereka. Kau harus sabar menghadapi mereka, mengajari mereka karena Cia lebih tahu sayangnya. Ajarilah adik-adikmu supaya mereka juga bisa menjadi pengikut Kristus ya. Itu aja dari Mama Tua untuk Cia dan untuk adik kami berdua di sini. Papi dan Mami Cia ya, selamat ya sayangnya, kalian berdua sudah boleh membawa Cia untuk sebagai janji kalian kepada Tuhan waktu itu sudah membawa dan mengantarkan Cia ya. Kami berharap kalian sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka dan tentunya sehari sepikir dalam rumah tangga kalian untuk mendidik anak-anak kita ini boleh menjadi anak-anak kebanggaan ya. Dari kami itu aja. Untuk Amang sama Inang juga di sini Opu Lambok. Cucu ke berapa? 11 ya, yang sudah CD dan cucu Opu Lambok, betul nggak? Benar kan ya? Cucu ke 11 yang sudah naik CD. Biarlah Amang sama Inang di sini juga sehat selalu. Kita doakan supaya nanti mungkin ke depan habis ini siapa? Noel ya, Noel yang langsung untuk CD ya. Itu aja dari kami. Untuk eda-eda semua juga terima kasih. Dan itu aja Amang yang melihat kembali. Dia ka ito na namin ison. Opuat yung Korea bang? Rafael. Rahel dok. Eso si Rahel pala. Oh iya. Nang saya nang akay do to dani do tidak nami do. Sige tahe harap. Sude akan nadi buah bunay nakilingan lumod ya kahata pa sa pasuan. Numa tumidalo kami do tinggan. So na di ko ni botok nakiling. Nunga pala tulong provinsi dilewati hora to son. Jala iya ko ni tokko unang sia-sia asa ni magsitiya sude akahata natadok di jewon. Wala tayo may ito do yeda do si dala nang pas mahabano di pardalan na ito da. Jadi vamos a hacer con ba kagyang tama tu pa putaon asang giat di jalo sudi akan ada yang so di majaronok ko to kahululan namin sudi na
Jadi si Yaina opung pakakadi melihat kalian nang. Jadi kalau kalian sini dari yang si kakaan, si Gina, si Ella, si Bobo, si Labok, si Setia, semua pendeta-pendeta atau peralado Jati Waringin bilang opung mertua karena kalian katanya yang paling baik, paling cerdas tentang ilmu agama atau Alkitab. Jadi memang betul itu ini udah kalian pilih yang terbaik, terus pilihannya kalau dipilih jalan yang terbaik itu dengan rendah hati, biar umpamanya ada persoalan atau apalah itu tidak akan ditinggalkan Tuhan, selalu ditemani Tuhan. Semua cucu-cucu opung yang sudah sini, yang sudah menginjak tamat SMA, semua ditemani Tuhan, semua masuk perguruan tinggi yang dicintainya. Mudah-mudahan kalian juga berkenan. Itu bukan karena apa-apa kita, cuma karena berkat Tuhan. Jadi pilihlah yang terbaik itu jalan Tuhan itu nanya. Di anak tudok parumetku. Yang saya marwamu jalan denang, bapaknya sebentar lagi pensiun. Tapi biarpun begitu, opung yang berpikir-pikir. Tapi dua opung selalu. Kalau parumain masih lama, jadi satulah apakah dia nidangnya. Terima kasih banyak sama parumain saya dengan cucu-cucu saya. Jadi tadi kayak dibilang opung yang jauh ini, ingat ingat semua inangnya, pilih jalan Tuhan, pilih yang terbaik dengan rendah hati. Semuanya akan dikasih Tuhan. Tidak ada yang tidak dikasih Tuhan ya inangnya. Tuhan kita baik banget. Jadi semua hidup kita serahkan kepada Tuhan ya. Selamat Minggu, selamat bekerja, selamat. Ya. Cia, cucu saya cinta. Kami mengucapkan syukur karena kamu telah menerima sidik pada hari ini. Berarti kamu semakin dewasa dan Tuhanlah memberkati dimanapun kamu berada. Dan Tuhan melanjut selalu beserta kamu dalam sekolah maupun dalam perilaku yang baik untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kita semua. Menimba Tuhanmu sudah udah nami, mau datang mau rokok kami Tuhanmu, di selalu akan digambar muna, di haroh muna, do di sudi akan hata nauri. Hata dari belum yang mula tujuh tuata anggian saya pas tuata maupun tahu tuata tikir ngeroleh asih maruhan itu atau waktu itu pasti amin. Pesambo boleh tua kakak hopung kan ada pesambo boleh ke pesambo. Dupa ho jangan pernah tinggalkan. Jadi untuk cucu-cucu saya di mana selama ini kalian ada cucu-cucu yang baik bagi saya. Kalian tidak pernah meninggalkan kami baik dalam doanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Tuhan dan terima kasih untuk kalian semuanya. Amin. Jadi bawahan selalu pesan opung jangan pernah tinggalkan gereja gitu ya. Nah mungkin opung udah lupa opung Pak. Ya apa? Jadi puasa sama tuh kamu dua, tuh kamu non si ciaman non teh, ala wahan hujung Tuhan. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya yang mengumpulkan kita kembali di sini. Mami terharu Kak ya. Terima kasih dulu deh. Terima kasih kepada Amang dan Inang sudah berkenan meminjamkan kami rumahnya dan kami menyambut papa, mama dan rombongan, bapak tua, inang tua, serta Uda, Nang Uda, kakakku yang kami kasihi. Terima kasih banyak Kak.
Tadinya aku kira cuma kakak doang, tapi lama-lama datang semua. Makasih banyak udah aku. Bapak tua aku semuanya, tulang adikku ya. Terima kasih banyak semua untuk nasihatnya pada kakak Cia, guru kami. Perdana memang kalau dari keluarga Lumban Gaul yang menginang. Jadi kami berdua sepakat untuk ada tuduh-tuduh si Panganon lah pembuka untuk poparan Opung Rahel gitu ya. Jadi ini perdana buat papa mama. Sehat-sehat untuk papa mama ya. Besok papa akan rencana kateterisasi lagi yang kedua. Mohon doanya. Tadi papa bilang kalau saya punya umur sedih pak. Jangan pernah ngomong gitu. Panjang umur lah kita semua ya. Ngelihat sampai Timothy menikah pak. Iya. Panjang umur pak. Jadi jangan pernah bilang nggak panjang umur. Amang Inang tuh sehat-sehat semua. Jadi doa kalian masih kami butuhkan. Iya. Itu jadi terima kasih banyak Bapak tua, Inang tua, udara muda, kakakku, selamat kembali ke tempat tujuan. Terima kasih untuk doanya buat guru kami. Doakan kami semua agar kami sehati sepikir setujuan untuk memelihara anak-anak ini dengan cinta kasih Tuhan. Dikuatkan setiap langkah kami untuk memberikan yang terbaik buat siapapun. Apapun yang dunia berikan pada kami tetap berikan yang terbaik. Buat Amang dan Inang juga kakak kami semua, Eda Nang Muda, Eda dan Amang Bau, terima kasih banyak sudah hadir dan membantu kami dengan legowonya mulai dari kemarin, dari hari Senin kami bersih-bersih rumah ini. Semua saat sepikir Eda butuh apa lagi, aku merasa sangat terbantu. Puji Tuhan, terima kasih. Sejak awal memang sejak kami menikah dibantunya terus kami. Kakak-kakakku juga terima kasih. Ada butuh apa dek? Membantu semua. Terima kasih banyak ya kakak. Rasa holong itu satu sama lain kami rasakan setiap hari. Mendoakan kami di setiap langkah kami. Masih ada banyak PR kami. Betul boru ya kakak Cia, masih panjang banget perjalananmu nak. Termasuk dalam waktu dekat ini kakak perlu serius untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi mulai dari sekarang kak, apa yang kakak kerjakan kemarin kakak tuai sekarang hari ini, karena apa yang terjadi hari ini sudah kakak kerjakan lalu-lalu. Jadi kalau hari ini baik adanya, Tuhanlah yang campur tangan atas semuanya kak ya. Ayat CD-mu persis dengan pergumulan mami kak. Tuhan itu bicara kak. Ganjaran kerendahan hati itu doa mami kak buatmu kak. Kamu ingatkan ujian kamu sama pendeta Bernard Pasar Ibu kak. Ditanyanya, buat Gracia ini Amang ditanyanya, kamu sudah ngapain aja setahun ini Cia? Apa yang kamu dapatkan selama setahun ini? Cia cerita, senang belajar begini. Siapa tokoh kesukaanmu dari Alkitab? Siapa kak? Ayub ya kak ya? Ayub. Dengan luar biasanya dia cerita. Kenapa Ayub? Kata Pak Pendeta. Kenapa Ayub? Karena Ayub itu kuat imannya katanya itu. Dia ditinggalkan istrinya, hilang harta bendanya, tapi tetap ikut Tuhan Yesus. Even dia ditinggalkan istrinya, tetap dia cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya aminkan itu Gracia. Kami aminkan karena selaras memang juga ternyata ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan apalagi itu. Jadi takutlah terus akan Tuhan Yesus ya boru. Papi mami di sini memang tugasnya nggak selesai sampai hari ini. Ke depan akan lebih besar lagi tantangan kita kak. Tetaplah berdoa, kuatkan imanmu sayang. Masih ada adik-adikmu yang butuh kamu. Pun papi mami nggak hadir di dunia ini, ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kakak. Mami bilang kan di depan pendeta, ada Tuhan Yesus yang peluk kamu kak. Even kamu sedih, seperti ulas yang dikasih opung, ada Tuhan Yesus yang peluk kamu kak. Ya, jangan pernah sendiri. Nggak ada yang sendiri di dunia ini. Kalau dunia meninggalkan kita, ada Tuhan Yesus yang selalu lihat kita. Dia tinggal nunggu, kita pilih mau ikut Tuhan apa enggak gitu kak ya. Kamu pilih, putuskan, kamu tetap cinta Yesus. Ya, jadi itu ya nak ya. Mau gimana juga papi mami bersikap sama kakak, perlu kamu catat dan camkan. Mami papi sangat sayang sama kakak Cia dan adik-adikmu. Ya, ya pun kami amnesia pun nanti misalnya ada kakak Cia dan boru dan anak-anak kami Gracia, Bapak Timothy Manuel ya di hati kami kak ya.
Mami ada puisi, boleh aku baca puisi ya? Buat Mama Boruku ini aku tulis waktu aku istirahat kerja ya. Teruntuk anak kami Gracia Kristini Fana Utabara. Surga itu tidak ada di bawah kaki Mami Kak. Karena Mami manusia berdosa. Sehingga Mami gak layak menjadi surga kalian. Jikalau Mami mengandung, merawat, menyusui, menyayangi dan mendidik kalian, itu adalah tugas Mami Kak sebagai orang tua. Karena Mami ingin Kakak hadir di dunia ini. Jikalau Mami Papi sesekali masih keras, marah, mengecewakan Kakak Cia, itu karena bentuk kasih sayang kami Kakak, Mami dan Papi, untuk mempersiapkan kamu menghadapi kerasnya dunia. Tugas kalian adalah menjadi orang baik dan kelak menjadi orang tua yang jauh lebih baik dari untuk anak-anak kalian. Jikalau kelak kalian menjaga, membahagiakan, merawat kami, itu karena kita memang saling menyayangi Kak. Senyum Kakak Cia adalah sumber kebahagiaan Mami Kak. Jadi banyaklah senyum tuh. Mami dengan suka dukanya Mami jalan dari Depok ke Jakarta. Kalau dapat perlakuan kasar itu sakit hati Mami Kak. Senyumlah bodoh, perbanyaklah senyum. Iya. Dan senyum Pak Mami kamu bawa kebahagiaan buat hati kakak. Itulah makna saling menyayangi itu. Mami minta maaf. Tapi nggak bisa memberi masa kecil yang sempurna. Pasti ada emosi sekarang. Tapi Mami mungkin pernah kecewakan kakak secara langsung maupun nggak langsung. Aku maafin setiap pemikiran perkataan perbuatan Mami yang kata cemas hati. Semoga hal-hal yang pahit dalam hidup Mami nggak terulang dalam hidup kakak. Jadilah manusia yang tangguh ya Boru. Tangguh dalam hal mempertahankan imanmu pada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus Kak yang selalu ada, menjaga dan memelihara, mengasihi Cia dengan sempurna. Anak-anak bisa salah, orang tua pun bisa salah. Karena kita sama-sama nggak sempurna Kakak. Saling menerima, saling mengampuni, saling melengkapi lah satu sama lain. Kamu kakak beradik, rukun-rukun lah Boru. Ya, Mami punya kekurangan, Papi punya kekurangan. Kalau ada istilah anak durhaka, semestinya ada juga orang tua durhaka. Karena nggak ada yang terjadi begitu saja. Pasti ada sebab dan akibat. Makanya Kak, surga itu nggak ada di bawah kaki Mami. Surga itu ada di dalam Tuhan Yesus sendiri Kak. Baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari Kak. Baca dan baca. Pahami, minta hikmat sama Tuhan. Maka kamu pasti akan setiap saat bisa melakukan hal yang baik. Kita memaafkan ya Kak. Kalau kamu rajin berdoa, maka kamu akan mudah memaafkan Kak. Tetap menolong bagaimanapun orang bersikap tidak baik pada kita ya Kak. Terlebih pada saudara kandung kamu sendiri. Ya, mengasihilah selalu Kak. Roma 12 ayat 12, rukun-rukunlah kalian satu sama lain sebagai kakak beradik, saling menjaga, saling menegur dengan kasih, saling menolong dan saling mendoakan sebagai keluarga. Itu doa pagi Mami Kak. Lanjutin. Mana budaya teh di mau lihat apa saat tu hatta di nomor roha kita bisa ya Dion dina
mengatita pon haporsiaon burka gracia mulai ate Buddha mau pasatami di haroroni amang inang ya. Langsung ngitong amang tua amang muda ya naro enadau lasroha mereng ya, di hari diumuna dohot di dohot kamu makalason dohot mengalian poda dohot tangiang ya. Saya dia mai makorhon adingganon dohot pasu-pasu mau pemuda di soal mau date di lae saya di pasu-pasu ma ya lae dohot nang bau keluarga saya di pasipas dia ka main dohot dalam soalnya tong di bariban mau lihat di Aromona, makalason kita, makalason dohot ikan yang enak. Kita kesulitan na sa keluarga tuh melihat pasar kami. Nah buat kakak Cia ya, hari ini sudah mengikrarkan imannya ya. Surprise ya tante ayat CD-nya ya. Jadi paling tidak buat papi itu surprise karena poin-poin dari situ sebenarnya mungkin sudah hampir setahun yang lalu papi sampaikan Tuhan. Buku-buku itu ya hanya penambah saja ya. Nah, buat papi ayatmu ini tidak harus sudah lebih advance, maksudnya kamu tidak mendapatkan ayat yang seolah-olah orang menemukan Kristus ya atau hidup baru, tapi kamu sudah mengenal Kristus. Nah, kamu ingin disempurnakan dengan ayat ini ya. Itu yang kami bilang surprise. Kamu sendiri yang ambil gulungan ininya, pilihannya. Nah, makanya kalau memang itu sesuai dengan pergumulanmu, nanti boleh kakak sharingkan. Nah, bukan berarti sebenarnya kakak seorang yang langsung sombong, bukan begitu. Nah, memang tipikal Gen Z ya, anak-anak muda ya sebenarnya hal-hal kekurangan rendahan hati atau apa itu menjadi kayak pemandangan yang umum ya. Ya misalnya kurang hormat kepada orang tua yang kurang dikenal. Ya, makanya tadi Opung Balaraja harus mengenalkan diri ya. Tapi setelah mendapatkan ayat ini, ya kenal atau tidak kenal harus hormat ya. Saya dalam antrian makan, ya dahulukan orang tua. Saya gitu, anak-anak jangan langsung menyerobot, misalnya gitu ya. Nah ini menyempurnakan kakak, ya, supaya ya, landasan kekristenan kakak selalu berdasarkan kerendahan hati. Nah, apa ganjarannya tadi? Kalau tadi ada 3, tapi kalau menurut Timothy itu sukses besar-besaran. Ya. Yes, Timothy selalu doanya selalu itu. Cia semua sukses besar-besaran. Nah, tapi karena sudah mendapatkan ayat itu, coba mungkin kita lihat ya, kita urai praktikalnya bagaimana. Kenapa sering misalnya terjatuh, bagaimana? Ya mungkin yang pertama kakak lebih masih ingat apa ya, kalau waktu kemarin kakak kita bareng naik KRL, pulangnya kan mau ini kan, kakak akan sendiri kan karena papi ke kantor. Ingat di situ masih ada ingat? Tapi kalau kelewatan nanti stasiunnya jangan panik, gitu kan? Kan? Ya balik lagi. Kalau perlu jangan ragu bertanya, teman. Bertanya dengan apa, teman? Dengar apa itu? Bertanya dengan nada rendah, mau bilang gitu. Ya, jadi ada orang yang bertanya, udah bertanya marah-marah gitu kan. Nah, di situ berarti kakak harus sama, jangan panik, kuasai emosi gitu ya. Selalu berkata-kata dengan berkata dengan lembut. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
dari hasil psikotes kakak memang waktu di SMA kan ada ya di situ katanya kakak perfeksionis gitu. Ada perfeksionis. Nah, baik ya. Menurut Papi akan lebih baik lagi kalau kita sampai pada tahap perfeksionis yang berusaha mewujudkan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya menuntut ya. Kalau menuntut kesempurnaan saja ya siapapun bisa gitu. Ada dulu Papi tonton acara kesaksian di di CPN. Ya, bercerita itu ibunya bercerita pertobatan suaminya kan. Jadi dia bilang, suami saya Pak Pendeta seorang yang perfeksionis katanya. Dia meletakkan barang itu pada tempatnya. Nah, suatu saat ketika tidak menemukan remote, ya dia marah-marah. Sudah ketemu, dia lempar remote katanya. Tapi pikir itu bukan perfeksionis ya. Itu malah mungkin si penuntut atau si pemarah yang destruktif ya. Nah, bagaimana kita mengusahakan kesempurnaan bukan menuntut gitu ya. Jadi misalnya kalau rumah kotor pasti tidak nyaman kan ya. Jadi kita bukan mengomel atau apa, tapi kita coba langsung turun. Bagaimana supaya kita nyaman ya kita bersihkan gitu ya. Nah itu contoh. Kemudian bagaimana kalau di apa kemarin ada ibadah di Serbaguna. Kelihatan dari jauh tapi lihat mukanya ngutung gitu. Waktu lagi tanya itu organisnya nggak ngerti atau gimana, tapi dia memang ya anaknya KFV kan, jadi teman musidi diorbitkan mungkin gitu kan. Jadi Papi bilang, nah justru di situ kamu kakak kesempatannya kamu yang maju karena kamu bisa bermain lebih baik dari dia, berarti kamu ambil bagian gitu. Nah, jadi dalam kamu mengusahakan supaya sempurna, ya kamu melayani. Nah di situ kamu memperoleh sukacita. Ya. Jadi bukan dalam tahap menuntut, tapi kamu berusaha mewujudkan. Itu udah pernah bilang kan? Nah tapi tadi katanya harus diulang-ulang, harus berulang-ulang ya. Nah, memang itu yang kita lihat repetisi, berulang-ulang disampaikan. Jadi wujudkan ya, langsung ambil alih misalnya kita tidak pada posisi hanya menuntut tapi mengusahakan itu ya. Nah kemudian yang kami lihat lagi mengenali diri ya, mengenali diri. Kalau mungkin bahasanya tahu diri ya. Ingat lagi waktu kemarin kakak bilang di retreat ada materi pengenalan diri ya, tapi kakak bilang kurang mengena karena yang menyampaikan Amang Pendeta Uluan, mungkin topiknya terlalu tinggi ya. Tapi memang menurut Papi topik-topik seperti itu ya harusnya yang lebih berkompeten ya. Mungkin psikolog yang harus turun di situ supaya mengena kepada anak-anak zaman now gitu ya. Nah, bagaimana mengenali dirinya ini? Jadi misalnya kakak sebagai seorang anak ya, kalau misalnya pun dimarahi oleh orang tua, ya jangan balik marah gitu kan. Jadi tidak langsung memberikan nada tinggi atau menjawab dengan nada tinggi atau bahkan ketus gitu ya. Tapi ya diterima aja ya, terima aja. Apalagi kalau misalnya marahnya proporsional ya, tidak melebar ataupun tidak menyakiti hati gitu ya, harusnya begitu kan. Jadi terima saja kalau misalnya mendapatkan ya, koreksi atau ini teguran dari papi mami ya. Jadi kalau nanti bisa tanya ke bu bapak tua, kalau kita dimarahi opung dulu nggak ada yang bisa ngomong ya, menjawab dengan itu bahkan mungkin dibilang menantang gitu ya. Jadi tidak menjawab dengan, tetap dijawab dengan nada rendah. Jati diri, kehilangan identitas ya. Jadi kalau dulu sering dibilang krisis identitas, katanya orang Batak tidak tahu berbahasa Batak gitu ya. Tapi kalau sekarang krisis identitasnya sudah tidak mengenali diri sama sekali.
Karena mungkin dia lupa, dia melihat si A itu dengan profil, dengan akun yang mana gitu ya. Nah, makanya mungkin kakak dia kemarin agak surprise ketika bapak tuanya manggil Gracia dengan Christine. Mungkin. Ya, jadi ini akun yang mana nih dilihat kan? Nah tapi ya itulah ya, dan, sehingga tidak mengenali diri, tidak mengenali orang secara karakternya yang sebenarnya, sehingga ketika sudah melanjutkan misalnya pertemanan atau ke tingkatan yang lebih serius berkeluarga, baru ketahuan topengnya terbuka misalnya, ya, sehingga terjadilah krisis di sana sini, ya gitu ya. Nah itu mungkin yang kita lihat memang membantu ya kemajuan dunia yang berpresidensinya kurang baik atau menuju kepada kekacauan atau mungkin kehancuran ya. Ketika orang tidak pada jati dirinya ya, kan katanya Tuhan sudah menciptakan menurut gambar dan rupa gitu kan, tapi yang kita malah menggunakan topeng, maksudnya gitu. Nah, jadi itu pesan-pesan Papi yang menguatkan menguatkan kakak dalam ayat CD-nya kakak semakin diteguhkan kakak ya dalam kamu melangkah, bersikap ya. Ya tadi pesan-pesan Opung ya itu benar, ganjarannya tadi keberhasilan, kehidupan dan kekayaan ya. Nanti boleh ditambahkan untuk kakak oleh tema soal 5. Langsung ke ya berdiri kan. Oke baik, terima kasih semuanya yang sudah datang, terutama buat ya obong-obong saya yang pengendara 3 provinsi olahraga. Iya, terima kasih sudah mau datang dan ikut merayakan Hari Sukacita ini bersama-sama dengan kami dan Bapak Tua, Mama Tua juga dan saudara-saudara yang saya tidak bisa sebutkan. Lalu dari keluarga Kota Barat juga terima kasih udah ikut merayakan. Sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana karena saya nggak jago ngoceh. Tapi ya udahlah. Kalau dari ayat CD aku sendiri itu kan Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kan itu pas ujian lisan, itu metode pemilihan ayat itu kan jadi diundi kan, tapi sebelum diundi itu didoakan dulu sama aku, sama pendeta juga berdoa. Terus aku tuh dalam doa kayak aku pasrah sih sebenarnya, aku memilih kayak Tuhan biarlah ayat apapun yang aku pilih ini bisa menjadi relevan dan semoga ya nyambung aja sama kehidupan aku. Terus aku ambil dan sebenarnya belum dikasih tahu sampai kemarin, jadi aku udah tahunya kemarin. Terus pas aku baca, ya ampun ternyata benar sesuai. Jadi kerendahan hati dan takut akan Tuhan ini sebenarnya menjadi teguran buat aku karena jujur ya sejujurnya aku tuh kalau jadi kan di rumah kami itu biasanya setiap hari Sabtu ada renungan pagi bersama. Jadi kami mulai dengan doa, terus baca renungan dari ODB itu, santapan rohani. Terus tapi biasanya saya kalau nyanyi itu mereka nyanyi saya nggak ikut. Jadi kayak kesannya kalau ke mungkin ya ke papi mami atau yang lain kesannya saya kayak sombong. Tapi padahal ya saya ngikutin dari hati, cuman ya gengsi karena padahal nggak tahu saya kenapa kan, padahal keluarga sendiri, cuman ya gitulah. Jadi dan kalau itu ya dari aspek saya dan hubungan Tuhan. Kalau kerendahan hati itu juga berarti kan mau meluangkan waktu buat Tuhan. Jadi ini juga relevan sama ayat khotbah hari ini dari Lukas.
itu tentang Maria dan Marta. Sepertinya saya itu selama ini, tapi jujur dari belakangan ini, minggu-minggu belakangan ini, hubungan saya dan Tuhan nggak sedekat apa itu. Saya nggak terlalu dekat karena ada retret, terus juga pokoknya pas masuk tahun ajaran baru ini, saya juga belum yang terlalu mendalami firman Tuhan. Padahal papi ini udah ngasih aku buku itu judulnya The Purpose Driven Life. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, untuk apa saya hidup di dunia ini. Itu aku baru halfway booknya, jadi belum kelar sampai akhir. Tapi udah banyak banget ajaran yang aku dapat dari situ. Jadi aku juga sebenarnya udah nyempetin diri buat baca. Aku mulai dari Mazmur pertama banget sampai sekarang itu aku lagi baca Jadi dari awal sampai sekarang aku udah baca 103 pasal dari Mazmur. Itu dalam kurun waktu sekitaran 3 bulan atau 2 bulan. Sama selain Mazmur juga aku udah baca Ayub dari awal sampai akhir. Amsal juga udah aku baca. Sama kitab-kitab lain juga aku udah baca. Itu merupakan salah satu upaya aku untuk lebih dekat ke dalam ketetapan Tuhan. Jadi meskipun sering kali saya mengalami kekeringan rohani, jadi aku merasa Tuhan ini nggak dekat sama aku, kayak jauh aja gitu rasanya. Karena saya juga kadang lupa untuk meminta kepada Tuhan, padahal Tuhan itu sedekat itu. Jadi cuman sejauh doa, saya lupa meminta. Jadi rasanya ya kekeringan rohani gitu. Apa ya bilangnya? Haus. Maksudnya saya rindu tapi gak yang ngena banget dulu. Tapi yang sekarang yang saya rasakan ini jadi terhidrasi lagi. Saya jadi merasa Tuhan ini benar-benar baik sama aku. Dia memperhatikan tiap langkah jalanku. Jadi apapun yang aku doakan itu dia selalu mendengarkan. Ini juga relevan ke ayat Alkitab aku yang jadi pegangan hidup aku selain ayat CD ini. Ada dari Yesaya 59 ayat 1 berbunyi, sesungguhnya pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Selama kekeringan rohani itu, saya mencoba berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan juga berdasarkan ayat itu dia selalu mendengarkan doa saya, dan dia tuh nggak pernah telat untuk menyelamatkan saya, untuk mengembalikan saya ke jalan yang benar. Jadi kalau dalam kerendahan hati juga, kalau dari lingkungan aku, bahkan dari pelajar CD juga ada beberapa anak yang aku perhatiin itu mereka sikapnya kayak angkuh, dan mereka nggak tahu sopan santun. Kayak aku pernah berinteraksi sama mereka, nolongin mereka gitu kan, tapi mereka tuh nggak pernah bilang makasih. Bahkan secuil kata itu pun maksudnya berarti buat aku, tapi mereka nggak pernah ngucapin. Jadi itu juga merupakan salah satu aspek dari kerendahan hati kan. Saya di situ aku langsung sadar kayak mungkin masih banyak orang yang imannya itu belum sebesar aku. Maksudnya bukan sombong ya, jadi maksudnya banyak yang masih butuh apa ya bilangnya ya, perhatian, bimbingan dari orang dewasa supaya mereka benar-benar bisa mengerti dan melihat dari sudut pandang orang dewasa. Udah sih, kayaknya gitu aja. Jadi ya.
kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah.